Halo semua, selamat datang kembali di CL Tax Consulting. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk pajak UMKM yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman belum tonton, silahkan tonton dulu videonya ya untuk pembahasan pajak UMKM part 1. Sekarang merupakan lanjutannya ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan atau sarana edukasi pemberian informasi terkait perpajakan. Ya. Kemudian buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ya. Kalau sebelumnya saya bahas metode pelunasan pajaknya ada dua ya. Bisa melalui mekanisme setor sendiri atau yang kedua melalui mekanisme pemotongan pemungutan oleh pihak pemotong atau pemungut ya, sama-sama. Kemudian untuk disetorkan sendiri itu batas waktunya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya 1 Januari atau bulan Januari teman-teman perhitungannya atau masa pajaknya Januari, maka maksimal bayarnya itu tanggal 15 Februari. Kalau seandainya bertepatan dengan tanggal merah, maka masuk ke hari kerja berikutnya maksimalnya ya, seperti itu. Oke, sekarang bahas ke langkah-langkah pelaksanaan dari PP 23 tahun 2018 ya. Kita lanjut. Pertama, kalau belum punya atau belum terdaftar maka daftar dulu NPWP. Bisa melalui e-registrasi ya. Masukkan website ke e-registrasi, teman-teman isi datanya, teman-teman buat NPWP-nya seperti itu. Kemudian kalau seandainya teman-teman sudah punya NPWP maka lanjut ya. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin belum punya dan statusnya adalah wajib pajak orang pribadi, maka persyaratannya apa? Persyaratannya adalah fotokopi KTP ya. Kemudian untuk warga negara asing fotokopi paspor dan kitas atau kitab ya, kartu izin tinggal sementara seperti itu. Kemudian yang kedua, karena ini UMKM usaha, maka ada surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi atau tempat usahanya. Jadi jelas karena UMKM usaha maka harus diberikan surat pernyataan di mana lokasinya, kemudian apa yang dijual atau lokasinya di mana, kemudian usahanya apa, seperti itu. Kemudian untuk wajib pajak badan persyaratannya apa? Jelas fotokopi KTP ya, atau fotokopi paspor dan kitab. Ini pengurus atau pendirinya ya, seperti itu. Kemudian akte pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya. Surat pendaftaran secara elektronik diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ya. Kemudian sama karena usahawan maka ada surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak untuk berkaitan dengan kegiatan usahanya dan lokasi usaha. Kemudian kalau seandainya tadi kan saya singgung ya, bisa pakai atau bisa melalui e-registrasi. Kalau misalnya pakai offline bisa nggak? Bisa, tetapi harus datang ke KPP atau KP2KP ya, seperti itu. Kalau untuk orang pribadi itu di mana saja bisa ya, atau bisa mendaftar di daerah tempat tinggal ya. Kemudian untuk WP Badan itu KPP di mana tempat kedudukannya wajib pajaknya, seperti itu. Dan pendaftaran ini maksimal akan diproses berapa hari? Maksimal 1 hari kerja. Jadi kalau teman-teman minta atau pengajuan, hari itu juga akan keluar ya NPWP-nya. Pendaftaran online bisa e-registrasi ya, ini sudah saya jelaskan.
seperti itu, kita skip. Nah, cara hitungnya ini kita masuk. Bagaimana sih cara hitungnya untuk UMKM? Jelas, kalau UMKM misalnya ya PTA terdaftar di September 2021, berarti kan setelah peraturan PP 23 tahun 2018 ya. Bagaimana mengenai PPh terhadap PTA jika memilih untuk dikenai PPh final 0,5, maka dari omset dikalikan 0,5. Misalnya omset September 5 juta, maka bayar pajaknya 5 juta kali 0,5%, maka 25.000. Oktober 10 juta, maka bayarnya 50.000. Seperti itu. November juga sama, Desember juga sama, seperti itu. Jadi dari peredaran atau penghasilan bruto kalikan tarif 0,5%. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya PTA ini menggunakan ketentuan umum? Ya, ketentuan umum perpajakan, maka harus memberikan surat pemberitahuan tertulis kepada KPP ya, untuk tahun bukunya ini ya menggunakan tarif pasal 17. Jadi tidak perlu bayar peredaran bruto kalikan omset, tidak perlu seperti itu. Tetapi teman-teman perlu ingat ya, sekali teman-teman menggunakan ketentuan umum atau memberikan informasi atau pemberitahuan bahwa teman-teman menggunakan ketentuan umum, tidak bisa lagi menggunakan PP 23 ya. Itu konsekuensi logis karena teman-teman lebih memilih ketentuan umum dibandingkan dengan penyederhanaan PP 23 tahun 2018 ya, seperti itu. Jadi statusnya misalnya ini seperti ini. Bagi WP atau wajib pajak PP 23 tahun 2018 sesuai dengan Undang-Undang HPP, bagi wajib pajak orang pribadi ya, sekali lagi orang pribadi. Kenapa? Karena dalam contoh ini ya, Tuan Raka, berarti kan orang pribadi, terdaftar di KPP Pratama Tebet, mempunyai kegiatan usaha berupa toko baju. Omset ya sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut. Bagaimana perhitungannya? Ingat, ada batasan atau ada ya batasan PTKP-nya lah istilahnya, atau free pajaknya itu 500 juta sampai dengan 500 juta. Maka kalau seandainya Januari Tuan Raka omsetnya 100 juta, maka karena 100 juta di bawah 500 juta, itu berarti Januari masih free pajak. Februari 50 juta, berarti total akumulasi dari Januari sampai Februari itu 150 juta. Di bawah 500 juta nih, maka masih free pajak. Maret juga 100, berarti 250 juta kan. 100 Januari, 50 Februari, 100 lagi di Maret, berarti di 250. Omset di bawah 500 juta, maka free pajak. Seperti itu. April 150, tadi 250 tambah 150 berarti 400 ya, masih free pajak. Mei ini 100, Mei omsetnya 100, berarti kan 500. Ingat kata-katanya, omset lebih kecil sampai dengan 500, berarti sampai dengan ya, berarti ketika omsetnya teman-teman 500 juta itu masih free pajak. Seperti itu. Kemudian di Juni nih, tadi kan sudah 500 juta nih pas. Di Juni omsetnya 200 juta, maka di atas dari omset 500 juta atau batasan PTKP-nya 500 juta, maka 200 jutanya itu terutang pajak PP 23 tahun 2018 sebesar berapa? 200 juta kali 0,5%. Ketemulah 1 juta rupiah, itu yang harus dibayar. Kemudian Juli 150 berarti 75. Kemudian Agustus 20 juta cuma 100.000 ya, 750.000 tadi. Kemudian 20 juta cuma 100.000. Septembernya 80 juta cuma 400.000 gitu sampai setahun. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, teman-teman hitung secara kasaran nih, harusnya kalau di total antara omset Januari sampai dengan Desember itu omsetnya 1,25
250 miliar ya, seperti itu ya. Harusnya kalau teman-teman hitung nih ya, hitung secara omset total 1,250 itu 1,25 miliar kalikan dengan 0,5%, maka teman-teman itu bayar sekitar 6,2 jutaan ya, 6,25 jutaan seperti itu. Nah, tetapi karena ada insentif atau PTKP-nya 500 juta itu free pajak, maka teman-teman lebih hemat tanda kutip 2.500.000, sehingga teman-teman hanya bayar 3.750.000 rupiah secara total dalam setahun. Jadi cukup memudahkan buat teman-teman ya. Kemudian contoh berikutnya, kalau seandainya teman-teman atau punya lebih dari satu outlet bagaimana? Maka penggabungan ya, dilihatnya itu penggabungan ya. Misalnya Tuan A pada tahun 2022 punya omset di pasar A 1M, pasar B 2M, pasar C 2M. Di total itu 5M ya. 5M untuk tahun buku 2021 ya. Jadi untuk tahun buku 2021 itu bisa pakai UMKM walaupun secara total 5M, karena ketentuan ini berlaku untuk 1 tahun full ya. Jadi ketika di awal karena kita tidak tahu omsetnya, pakainya PP23, maka seterusnya PP23 sampai akhir masa atau akhir tahun pajak. Tetapi setelah akhir tahun pajak dikalkulasikan dia lebih dari 4,8M, maka tahun pajak berikutnya sudah tidak bisa menggunakan PP23. Dalam hal ini Tuan A ini karena pasar A 1M, pasar B 2M, pasar C 2M, di total 5M kan lebih nih. Maka tahun pajak 2022-nya tidak bisa pakai UMKM. Seperti itu. Nah, pemotongan oleh pihak lain, ini contoh kasusnya ya. Misalnya CV AB, ini rekanan pemerintah yang memenuhi WP dikenai PP23 ya. Melakukan penyerahan barang ya, kemudian orang pribadi atau instansinya ini, instansi pemerintah ini menyerahkan dana seperti itu. Nah, CVAB ini sudah mengajukan permohonan surat keterangan ke DJP, jadi sudah punya surat keterangan, tinggal menyerahkan ke instansi pemerintah ya, seperti itu. Sehingga instansi pemerintah berdasarkan surat keterangan tersebut mereka wajib pungut kan. Wajib pungut berarti mereka yang mengenakan. Jadi omsetnya berapa? Dari 20 juta kali 0,5%. Jadi bayarnya 100.000. Seperti itu. Ya, cukup clear. Cara bayar jelas. Ini teman-teman sangat familiar ya. KAP-nya atau kode ya akun pajaknya itu 411128 atau 4 satunya 3 kali 28 itu PPh final. Kemudian KJS atau kode jenis setorannya itu 420 ya, itu setor sendiri ya, seperti itu. Kemudian kalau pemungut itu sedikit beda, KAP-nya atau kode akun pajaknya tetap PPh final 41 3 kali 28, kemudian KJS nya 423 karena dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Jadi clear di sini cara bayarnya bisa membuat pakai DJP online. Ini saya nggak perlu pembahasan ya, teman-teman sangat familiar. Untuk pembayarannya juga bisa ke teller, bisa ke bank, bisa ke internet banking, melalui internet banking juga bisa, kantor pos juga bisa, seperti itu. Cara lapor, nah ini yang sedikit berbeda. Cara lapor untuk wajib pajak orang pribadi ya hanya dilaporkan di SPT tahunan. Kenapa? Kalau teman-teman bayar PP 23 tahun 2018 per bulan, maka ketika teman-teman dapat NTPN atau tanda bukti penerimaan negara,
maka teman-teman sudah dianggap melaporkan SPT massa. Jadi SPT massa sudah terlapor ketika teman-teman melakukan pembayaran. Kalau tidak ada pembayaran atau dianggap nihil, maka tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan atau tidak perlu lapor. Jadi cukup clear. Sehingga teman-teman hanya merekapitulasi omset yang teman-teman bayarkan tiap bulan di SPT tahunan, SPT 1770 seperti itu ya. Seperti itu. Di baris mana? Di lampiran 4. Di bagian ketiga, bagian penghasilan yang dikenakan PPh final, baris 16 ya. Kolomnya dasar pengenaan pajak atau penghasilan brutonya diisikan dengan omset, kemudian PPh terutangnya itu adalah total yang teman-teman bayarkan atau dari omset kali 0,5%. Jadi cukup clear, cukup mudah untuk ya, seperti itu. Kemudian untuk SPT wajib pajak badan jelas ya, masuk di bagian 4 ya, dikenakan PPh final bagian 4 ya. BP untuk penghasilan peredaran bruto tertentu, besarannya berapa dari DPP-nya atau peredaran bruto kali 0,5% itu pajak terutangnya, seperti itu. Kemudian setelah ngisi di bagian 4, maka dialihkan ke form 1771 bagian 1 ya. Kemudian diisikan juga di sana ada koreksi fiskal atau tidak, kemudian penyesuaiannya ya, dikoreksi fiskal atau tidak. Karena ini final berarti dikoreksi fiskal ya, sehingga after dari koreksi fiskal itu dialihkan ke SPT induk. Untuk lebih jelasnya mungkin kapan nanti saya akan bantu buatkan studi kasus atau contoh kasus pengisian SPT 1771 ya untuk UMKM. Cukup clear. Nah, untuk yang selanjutnya adalah surat keterangan seperti yang tadi saya singgung sedikit ya di awal, ada surat keterangan. Jadi WP-nya, wajib pajaknya baik orang pribadi maupun badan bisa mengajukan permohonan surat keterangan. Permohonannya sekarang tidak harus ke KPP ya, lebih baik melalui DJP online, itu bisa pakai fitur layanan ya. Kemudian permohonan surat keterangan PP 23 tahun 2018. Jadi cukup clear, ini bentuknya juga sangat familiar ya, seperti itu. Ini bisa seperti yang tadi saya sebutkan ya, login ke DJP online, kemudian pilih layanan KSWP, kemudian pilih surat keterangan PP23, teman-teman bisa entrykan di sana, nanti teman-teman bisa dapat surat keterangan. Ini kalau teman-teman sudah memenuhi ketentuan atau sudah memenuhi klasifikasi usahawan ya, yang memenuhi PP23. Kalau tidak, maka tidak bisa terunduh surat keterangannya. Seperti itu, dengan keterangan atau dengan informasi bahwa NPWP Anda tidak masuk dalam kategori WP UMKM bla bla bla, seperti itu. Oke, saya selesai sampai di sini. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung, silakan chat di kolom komentar ya, saya akan bantu buatkan atau bantu jelaskan lebih lanjut tentang pertanyaan teman-teman, seperti itu. Saya semoga melalui informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video berikutnya.